Haleluya. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin hari ini saudara sedang berada dalam fase yang membingungkan. Doa terasa belum dijawab. Pintu terasa belum terbuka. Masalah seperti belum selesai. Saudara bertanya, Tuhan, Engkau sedang apa? Pagi ini Roh Kudus mau berkata, walaupun kamu tidak melihat tangan Tuhan bergerak di balik layar hidupmu, Tuhan tetap bekerja. Kalau saudara percaya, katakan amin. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari yang baru ini. Terima kasih untuk kehidupan, kesehatan, dan kasih setiamu yang tidak pernah habis. Tuhan, pagi ini kami datang dengan hati yang haus akan firman-Mu. Berbicaralah melalui Roh Kudus-Mu, buka mata rohani kami, supaya kami melihat bahwa Engkau tidak pernah diam. Kuatkan iman kami, teguhkan pengharapan kami, bangkitkan semangat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pagi hari ini terambil dari kitab Ester pasal 4 ayat 14 bahagian B. Firman Tuhan berkata, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini Engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ester tidak tahu bagaimana di balik layar Tuhan sedang mengatur sejarah bangsa Israel. Ester hanya melihat ancaman. Ester hanya melihat ketakutan. Ester hanya melihat resiko. Tetapi Tuhan sedang bekerja di balik layar kerajaan. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Tuhan mengatur posisi kita tanpa kita sadari. Ester menjadi ratu bukan kebetulan. Saudaraku, banyak hal dalam hidup kita bukan kebetulan. Pekerjaan saudara sekarang, pertemuan saudara dengan seseorang, tempat saudara berada hari ini. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya dan ia berkenan kepada jalannya. Saudaraku, langkah-langkah saudara ditetapkan Tuhan. Walau saudara berasa biasa saja, tetapi Tuhan sedang mengatur sesuatu yang besar. Poin yang kedua, Tuhan bekerja saat kita tidak mengerti. Saudaraku, Ester tidak tahu seluruh rencana Tuhan. Begitu juga dengan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat yang kelima, sebagaimana engkau tidak tahu jalan angin dan bagaimana tulang-tulang terbentuk dalam rahim perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang membuat semuanya. Saudara, kita tidak tahu jalan angin. Kita tidak tahu detail masa depan, tetapi Tuhan tahu. Dan walau kita tidak tahu, Tuhan tetap bekerja. Poin yang ketiga, Tuhan memakai krisis untuk menggenapi rencananya. Bangsa Israel berada di ambang kehancuran. Tetapi justru di saat krisis itulah rencana Tuhan dinyatakan. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera
dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, Tuhan mengetahui rancangannya. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kehancuran, tetapi rancangan hari depan penuh harapan. Poin yang keempat, Tuhan tidak pernah terlambat. Ester dipakai tepat pada waktunya. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia 6 ayat 9, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Saudaraku, ada waktu Tuhan. Kalau saatnya belum tiba, jangan menyerah. Kalau pintu belum terbuka, jangan putus asa. Di balik layar, Tuhan sedang mengatur waktunya. Poin yang kelima, iman percaya walau belum melihat. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, iman bukan melihat dulu baru percaya. Iman percaya dulu baru melihat. Dan ketika kita tetap percaya, Tuhan menyatakan pekerjaannya. Poin yang keenam, Tuhan membalikkan keadaan. Akhir cerita Ester bukan kehancuran, tetapi kemenangan. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, yang terlihat buruk hari ini bisa menjadi kemenangan besar esok hari. Karena di balik layar, Tuhan bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami percaya Engkau tidak pernah diam. Walau kami tidak melihat, walau kami tidak mengerti, walau kami tidak memahami prosesnya, Engkau sedang bekerja. Tuhan, kuatkan iman kami, pulihkan hati yang kecewa, bangkitkan pengharapan yang hampir padam. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, dan kami menerima berkat-Mu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menjaga langkahmu hari ini. Tuhan menjaga keluargamu. Tuhan membuka pintu yang tepat bagimu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara yang diberkati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti program Pagi Bersama Tuhan hari ini. Jika firman ini memberkati saudara, klik like, tulis pokok doa saudara di kolom komentar, bagikan kepada keluarga dan sahabat, subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya saudara tidak ketinggalan firman Tuhan setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.